Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Shadaqallahul adzim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya hingga pada malam ke-27 ini, sebagian malam 26, kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian berubudiyah pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalannya yang lurus dan menjadikan kita tidak sekedar menjadi muslim yang biasa tapi juga muslim yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman, kemudian mengerjakan amal soleh, kemudian mendakwakan agama Allah ini dan bersabar meniti jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kita sebagai bagian orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini, selain bagaimana Israel laknatullah yang kemudian juga menyerang Palestina di hari-hari ini, ada juga terjadi pemusnahan atau pembakaran Al-Quran di, kalau saya tidak silap itu di Swedia atau di Denmark, atas nama kebebasan berpendapat, yang sebetulnya alasan yang sangat tidak argumentatif. Karena sebetulnya saya kira alasan utamanya sebetulnya adalah Islamofobia, yaitu kecemasan terhadap Islam. Mereka tahu betul bahwa ketika umat muslim dekat dengan Al-Quran, mendapatkan hati mereka terisi nilai-nilai Al-Quran, maka umat muslim ini akan bersinergi, kemudian bersatu, ya, menjadi kekuatan yang besar yang mungkin akan dikhawatirkan orang-orang barat atau orang-orang kafir. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang Al-Quran, sebetulnya seperti apa Al-Quran itu? Sejarah telah memberikan gambaran kepada kita bahwa sejak awal-awal Islam ini hadir, itu dipenuhi dengan kekerasan, tetapi bukan umat muslim sebagai pelaku kekerasannya. Saya ulangi ya, supaya tidak salah dipahami nanti. Bukan umat muslim sebagai pelaku kekerasannya, melainkan umat muslim lebih sering menjadi korban. Dan saya kira tidak ada sejarah yang mengatakan bahwa umat Islam ini adalah umat yang keras, umat yang mengawali sesuatu dengan kekerasan. Karena nilai-nilai Islam yang hadir para orang-orang terdahulu kita justru menampakkan akhlak Al-Quran itu sendiri.
Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian ketika di masa Rasulullah 13 tahun pertama di Mekah, nyaris seluruh sahabat, bahkan Nabi sekalipun, nyaris semuanya mendapatkan siksaan, mendapatkan hinaan, celaan, bahkan pengusiran dari orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Ya, cemoohan, disebut sebagai tukang sihir, disebut sebagai orang gila, dan macam-macam, bahkan diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy telah dirasakan orang-orang terdahulu, para Nabi Muhammad SAW bersama dengan sahabat-sahabat. Belum sampai di situ misalnya, terus bahkan sampai hari ini. Kemudian juga bagaimana di Al-Quds atau Yerusalem pada saat itu juga ada bisa bagaimana penyerangan Kristen Eropa menyerang umat muslim di Palestina, yang membantai habis umat muslim di Palestina. Kurang dari 2 minggu ada kurang lebih 1 juta umat muslim yang dibantai oleh orang Kristen Eropa. Kemudian juga bagaimana di Baghdad tentara Mongol yang kemudian menyerang 1-2 juta umat muslim di Baghdad. Bahkan sampai hari ini persoalan ini juga terus terjadi, misalnya bagaimana di umat muslim di Palestina, bahkan di Rohingya, umat muslim di India, dan terus saja seperti itu terjadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kekhawatiran besar yang hadir dari orang-orang kafir atau orang-orang yang membenci Islam terhadap Islam, bahwa seperti yang saya katakan tadi, apabila umat muslim ini dekat dengan Al-Quran, dekat dengan nilai-nilai Al-Quran, maka dikhawatirkan umat muslim menjadi satu kekuatan yang susah untuk dikalahkan. Dan juga ada cara pikir yang salah dari orang-orang kafir, menganggap bahwa apabila umat muslim ini nanti kemudian memegang satu kekuasaan, maka dikhawatirkan mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Padahal sejarah juga telah kita saksikan atau kita baca atau kita dengarkan bahwa ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, Nabi tidak ada pertumpahan darah di sana, kecuali ketika mereka diserang terlebih dahulu. Bagaimana kemudian juga ketika Nabi menaklukkan Mekah, ya, orang-orang kafir Quraisy itu sembunyi semuanya. Tapi Nabi mengatakan bahwa, wahai Abu Sufyan, kepada Abu Sufyan yang ketika itu masih kafir, pada hari ini saksikanlah, keluarlah engkau dari rumahmu, dari persembunyianmu, kami pastikan tidak ada darah lagi yang tumpah. Bagaimana kemudian juga seorang Muhammad Al-Fatih di usia 22 tahun yang seharusnya secara emosional itu masih bersifat temperamental, ya. Tapi apa yang kemudian beliau katakan ketika menaklukkan Konstantinopel? Padahal waktu itu sebelum takluknya Konstantinopel itu Kristen Eropa itu menaklukkan Andalusia terlebih dahulu. Nanti koreksi ya Ustaz ya kalau misalnya ada yang keliru. Kristen Eropa menaklukkan Andalusia, dan kemudian tidak lama berselang Muhammad Al-Fatih kemudian menaklukkan Konstantinopel, dan itu membuat Kristen yang berada di daerah Turki waktu itu dan Konstantinopel itu bersembunyi di Hagia Sophia, lalu kemudian khawatir mereka akan dimusnahkan oleh Muhammad Al-Fatih dengan prajuritnya. Tapi apa yang kemudian dikatakan oleh Muhammad Al-Fatih pada waktu itu? Padahal usianya masih 22 tahun, usia yang masih sangat emosional, usia yang kalau kemudian habis berperang itu biasanya kan temperamental. Tapi kata Muhammad Al-Fatih, wahai para umat Kristiani, keluarlah kalian dari persembunyian kalian, karena kami pastikan tidak ada darah lagi yang tumpah sejak hari ini. Kalau kalian ingin keluar dari negeri ini, silakan keluar, ambil barang-barang kalian. Kalau kalian ingin tetap di sini, silakan lakukan prosesi jenazah saudara-saudara kalian sesuai dengan agama kalian. Tidak ada paksaan di situ. Begitu indah ketika kemudian umat muslim memegang satu kekuasaan. Ya.
Ketika umat muslim menjadi mayoritas, maka minoritas itu mereka aman. Tapi cobalah lihat hari ini, ketika umat muslim menjadi minoritas, maka kemudian yang terjadi adalah penyerangan, cemoohan yang terjadi kepada umat muslim itu sendiri dari orang-orang kafir. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang membuat umat muslim seperti itu? Apa yang membuat orang-orang terdahulu seperti itu? Jawabannya adalah karena mereka dekat dengan nilai-nilai Al-Quran. Al-Quran membentuk akhlak-akhlak mereka dan menjadikan mereka sebagai rahmatan lil alamin. Jadi Al-Quran itu, masalahnya kita hari ini adalah kita lebih sering terjauh dari Al-Quran, sehingga yang terjadi kemudian adalah kita dijajah. Kita kemudian lebih sering mengamini, mungkin bukan kita tapi orang-orang muslim juga di luar sana lebih sering mengamini bagaimana kemudian nafsu Amerika dengan Israel itu, bahkan kita jadikan sepatu mereka untuk menjajah marwah agama kita sendiri. Kenapa? Karena jauhnya nilai-nilai Al-Quran dari sisi umat muslim itu sendiri. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Ramadan ini adalah momentum kita kemudian untuk membangkitkan gairah, semangat kita kembali untuk membaca Al-Quran, untuk mengamalkan isi Al-Quran, agar kemudian Al-Quran itu menjadi akhlak bagi kita. Karena bagaimana kemudian orang-orang terdahulu telah mencontohkan kepada kita semua, ya akhlak mereka adalah akhlak Al-Quran. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dr. Syekh Muhammad Al-Ghazali pernah menuliskan satu buku tentang kehancuran Amerika. Dia mengatakan di situ bahwa tidak lama lagi, atau 10 atau 20 tahun lagi, waktu itu tahun 1940 ya, 1940 beliau tuliskan bahwa tidak lama lagi Amerika itu akan hancur. Tapi kemudian 50 tahun bahkan 60 tahun bahkan sampai hari ini tidak ada tanda-tanda kehancuran Amerika itu. Maka kemudian beliau bertanya kembali, ini ada yang salah atau enggak nih sebetulnya? Apa masalahnya? Maka kemudian beliau cari tahu dan mengambil satu kesimpulan bahwa ternyata seluruh syarat-syarat kehancuran Amerika itu justru telah dimiliki oleh Amerika itu sendiri. Sementara seluruh syarat-syarat kejayaan umat muslim, negara-negara muslim justru tidak kita miliki. Maksudnya mungkin di sisi satu sisi ya, Amerika itu atau para sekutunya rusak mereka dalam segi moral, tapi ada dalam hal positif dari segi yang lain. Sementara kita umat muslim di kebanyakan negara nyaris sempurna kerusakannya. Bagaimana kemudian saya juga ada melihat video seekor anjing misalnya di negeri Eropa, ya, lihat lampu merah saja dia berhenti, dan kemudian ketika lampu hijau baru dia jalan. Itu anjing di Eropa, begitu disiplinnya. Sementara kita di sini rambunya sama tapi cara pemaknaannya berbeda. Hijau jalan, kuning masih ada harapan untuk jalan, dan merah tandanya berani. Maju terus, pantang mundur. Coba kita lihat bagaimana misalnya semerautnya kota-kota kita umat muslim. Kalau ditanya 1,5 miliar lebih umat muslim, negara mana yang paling jorok, negara mana yang paling tidak disiplin, negara mana yang paling banyak pemalasnya, itu rata-rata semua survei mengatakan negara-negara muslim. Kenapa? Karena hari-hari ini kita nilai Islam, nilai Al-Quran itu jauh dari kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 1,5 miliar itu nggak usah dulu jauh-jauh kita bicara orang dari luar. Kita yang di sini saja, indikatornya mudah saja. Ada tidak kita membaca Al-Quran itu setiap hari? Tidak usah bicara tentang bagaimana pengamalan-pengamalannya dulu, bagaimana soal menghafal Al-Quran dulu, tapi kita masih bicara soal bagaimana membacanya. Kalau hari ini kita masih membacanya kemudian Senin Kamis,
atau mungkin hanya Ramadan saja, maka sepertinya teriakan-teriakan kita selama ini untuk kehancuran Amerika, Israel dan sebagainya seperti sia-sia saja. Ya. Maka kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momentum Ramadan ini membuat kita seharusnya menginstal ulang kembali semangat kita untuk kemudian menghadirkan Al-Quran itu menjadi nilai-nilai kepribadian kita, menjadi akhlak bagi kita, sehingga kemudian ya kejayaan Islam itu bisa kita raih. Dan insya Allah juga akan kita raih. Saya optimis, bahkan guru-guru kita juga optimis bahwa bisa jadi bahkan Indonesia ini adalah lokomotif kejayaan Islam nantinya. Kenapa? Karena sejak 15 sampai 10 tahun yang lalu rumah-rumah tahfiz, pondok-pondok tahfiz telah dibangun. Maka insya Allah kalau kemudian ini terus istiqomah, dibuat pondok tahfiz, pesantren, rumah-rumah tahfiz, maka juga insya Allah mungkin 10 tahun atau 20 tahun atau 30 tahun atau satu generasi lagi, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah SWT, kejayaan Islam ini akan segera tampak. Dan itu mudah-mudahan guru-guru kita juga telah mengatakan mudah-mudahan berasal dari lokomotifnya adalah dari Indonesia. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, kita melihat bagaimana hari ini juga kita optimis, bagaimana orang-orang tua walaupun mereka tidak bisa membaca Al-Quran, tapi mereka semangat mengantarkan anak-anak mereka untuk kemudian ke pondok-pondok tahfiz, ke pesantren-pesantren tahfiz dan sebagainya. Bahkan ada mungkin anak-anak kita yang mungkin 5 tahun mereka sudah hafal Al-Quran, kemudian mereka yang mungkin tidak bisa melihat tapi kemudian mereka bisa menghafal Al-Quran. Dan inilah mungkin salah satu hal-hal yang kemudian positif, yang kemudian kita optimis, juga para guru-guru kita optimis, dan insya Allah kita semua optimis bahwa insya Allah ketika kita kembali kepada nilai-nilai Al-Quran itu tadi, dan kita mulai juga dari kita sendiri, maka insya Allah semoga kemudian kejayaan Islam itu segera kita menyaksikannya. Inilah mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.